Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mewawancari dengan Faris dengan membahas topik globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra. Nama saya Abdullah Sifat. Nama saya Abdullah Mama. Nama saya Ahmad Adriansyah. Ya, boleh diperkenalkan dulu, Pak. Oke, saya Aris Mahmud. Home-nya di Fakultas Hukum. Kebetulan sekarang lagi mengampu mata kuliah kewarganegaraan untuk kelas KM 25. Nah, mungkin langsung aja, Pak, di pertanyaannya. Boleh, Surya? Dan dari saya Pak, menurut Bapak globalisasi itu siapa Pak? Dan diceritakan Pak globalisasinya Pak. Oke, jadi pada dasarnya dulu sebelum tren globalisasi itu, manusia itu awalnya adalah istilahnya sekelompok kecil, di mana sumber dayanya pun kecil, ya kan? Maka pada saat itu ketergantungan antara si pemilik modal dan juga si tenaga kerja dalam memproduksi kebutuhan manusia itu tadi ditentukan oleh berapa besar modal yang dimiliki tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya revolusi industri itu di Perancis, sehingga membuat istilahnya efisiensi ekonomi itu semakin menjadi target utama, bahwa pada dasarnya dengan efisiensi maka produksi yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Nah, namun pada dasarnya sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa pada dasarnya keberadaan sumber daya itu terbatas, maka adanya keterbatasan tadi atau scarcity tadi membuat langkah-langkah dari kita itu untuk melakukan sebuah efisiensi dan juga memaksimalkan sumber daya yang ada itu untuk kemakmuran tadi. Maka bergeserlah yang tadinya penggunaan berupa tanah dan juga modal dan tenaga kerja beralih kepada namanya pemanfaatkan teknologi, salah satunya revolusi industri tadi dengan mesin uap, dengan istilahnya inovasi-inovasi yang memungkinkan jauh lebih efisien tadi. Seiring dengan perjalanan waktu, maka globalisasi itu adalah bagaimana antar keterhubungan atau ikatan di antara semua negara tadi yang tadinya terbagi-bagi dari jurisdiksi itu, akhirnya seolah-olah secara ekonomi itu nggak ada batasnya tuh. Jadi makanya kita bisa langsung berhubungan antara di negara lain dengan sekarang dengan kita itu real time, seolah-olah tidak ada batas antar negara tuh. Itulah globalisasi. Jadi globalisasi itu suatu kondisi di mana adanya suatu ketergantungan, keterkaitan antara satu pihak dengan yang lain. Demikian sih Surya kalau menurut saya globalisasi. Cukup detail ya. Iya, benar. Jadi memang dulu diinisiasi tadi karena keterbatasan sumber daya tadi. Ya. Oke. Gimana? Berarti zaman sekarang globalisasi sangat ini, Pak, sangat membutuhkan waktu efisiensi. Iya, apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi, jarak itu udah jadi lagi nggak menjadi hambatan. Dulu untuk datang berdagang aja tuh dari Mekah sampai ke pakai jalur sutra tuh, itu berhari-hari bisa berminggu-minggu tuh pakai karavan unta itu kan. Nah sekarang, iya dengan hitungan menit, detik langsung istilahnya terkoneksi itu istilahnya. Ya, gitu. Nah, mungkin lanjut aja Pak pertanyaan gue. Menurut Bapak sendiri di era globalisasi seperti sekarang tuh, kenapa media sosial tuh sangat berpengaruh terhadap kehidupan zaman sekarang? Oke, jadi kalau kita berkaca ya bahwa memang disadari tidak disadari bahwa teknologi tadi mempermudah hidup. Maka pada dasarnya dengan teknologi tadi koneksivitas antar manusia itu jadi lebih mudah. Namun terkadang kita kalau berkaca ke belakang ada istilah gunung didaki, lautan diseberangi hanya untuk ketemu, ya kan? Sesama rekan gitu kan. Tapi sekarang dengan teknologi kita seolah-olah dekat, malah seolah-olah kita malah berjauhan. Contoh di kita dengan kehidupan sekarang ini, kita boleh jadi mungkin masing-masing dengan HP masing-masing kita dekat, tapi malahan tidak ada interaksi gitu istilahnya. Nah, bahkan dengan adanya media sosial ini yang
jauh lebih menemani kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang ada di konten-konten media sosial sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan kita tuh. Ya, jadi mau tidak mau itu sebuah ada dua sisi positif dan dua sisi negatifnya ya. Di satu sisi dengan adanya media sosial kita bisa sharing, bisa berbagi dengan yang lain ya kan. Tapi kalau seandainya kita lepas dari batasan-batasan norma, itu boleh jadi malahan jadi buah si malakama tuh. Apalagi dalam kondisi buka kan ada yang namanya ketidakpastian, terus kemudian juga ambiguitas kan, buka itu semacam suatu kondisi yang dimana kompleksitas dari kehidupan itu mempengaruhi kita semua. Bisa-bisa kalau misalnya tidak memanfaatkan media sosial dengan bijak, mungkin kita terjebak dari yang namanya pengambil alihan self esteem kita menjadi digadaikan dengan adanya berita-berita di media sosial tadi. Berarti sangat berpengaruh kan? Iya, mempengaruhi mau tidak mau gitu ya. Karena kita itu kehidupan itu akan dipengaruhi oleh kalau kita berkaca kepada proses kita menjadi besar sekarang kan ada kondisi keluarga kan itu mempengaruhi kehidupan kita termasuk kepribadian kita, karakter kita, terus kemudian kita sekolah bergaul dengan yang lain gitu kan. Ada yang saling mempengaruhi. Nah sekarang dengan teknologi pun itu saling mempengaruhi juga gitu. Terima kasih Pak. Mungkin akan dilanjut oleh April. Di era globalisasi sekarang kan harus informasi udah makin besar ya Pak. Terus Bapak mungkin juga udah tahu yang namanya FOMO. Oh FOMO ya. Tahu ya. Kan karena besarnya alur informasi dan komunikasi kan. Benar-benar. Bapak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, jadi pada dasarnya ada semacam kondisional gitu kan, bahwa pada dasarnya FOMO itu ada semacam situasional bahwa seseorang tersebut nggak mau ketinggalan nih, nggak mau istilahnya mau saya lihat nih gimana gitu kan. Jadi dia lebih cenderung impulsif akhirnya. Jadi untuk membeli sesuatu pun bukan dipengaruhi kebutuhan, tapi keinginan untuk bagaimana menyamai dengan situasi sosial tuh. Jadi kadang-kadang yang namanya FOMO itu yang membahayakan itu apabila keinginan tadi tidak bisa terpenuhi, malah bisa jadi stres atau apa segala macam dan boleh jadi bisa membunuh diri nih, karena tidak bisa mengimbangi teman-temannya yang lain tuh gitu. Nah jadi dengan impulsif buying tadi, contoh misalnya generasi Z itu dekat dengan yang namanya tadi media sosial. Nah apalagi setiap satu jadi pengaruh itu pikirannya, ada baju bagus nih, ya kan? Maka dia tanpa pemikiran matang, tanpa perencanaan dia beli, gitu. Padahal belum tentu itu baju itu berguna buat dia, gitu. Dia cuma itu bukan pamer apa namanya? Kalau itu, aku udah beli flexing gitu. Padahal sebenarnya bahwa yang dibutuhkan sama dia itu bukan itu, gitu. Tapi nanti pengakuan, ada validasi sosial bahwa kita itu diakuin loh gitu. Padahal sebenarnya jati diri kita itu bukan dilihat apa yang kita tampilkan gitu. Itu yang menjadi permasalahan kenapa terutama generasi Z ya yang dipengaruhi oleh FOMO tadi. Jadi ada semacam keinginan, ada kepengakuan dari media sosial, dan juga adanya suatu kondisi dia kesendirian tuh, seolah-olah nggak ada teman tuh. Jadi ada istilah di balik keramaian kita sepi, tapi di balik kesepian kita itu bisa ramai. Jadi sebenarnya tergantung ekspresi kita atau persepsi kita gitu. Karena pada dasarnya semuanya tergantung dari kitanya gitu. Nah, bagaimana supaya FOMO itu tidak terjadi buat kita gitu. Nah, kita balik lagi kepada yang namanya antara need dan want, kebutuhan dan keinginan. Seberapa besar sih barang itu kita perlukan? Kenapa? Dengan menyesuaikan kebutuhan, maka kita akan menjadikan kondisional kita itu tidak pernah terganggu dengan situasi yang berkembang di media sosial itu tadi. Oke. Iya sih Bang. Banyak banget nih rata-rata teman-teman saya yang FOMO, saling. Malah kemarin ada sesuatu yang unik juga tuh. Ternyata salah satunya pencemaran lingkungan di Indonesia tuh 60%-nya itu adalah dari pakaian bekas. Pakaian bekas kenapa?
karena kan cuma sekali pakai. Iya. Nah, terus buang, hanya numpuk di lingkungan. Padahal yang namanya generasi Z itu adalah generasi yang paling familiar dengan teknologi informasi ya. Boleh jadi dia dengan adanya media tadi dia bisa menjadi agen perubahan, bahwa pada dasarnya bagaimana memberikan intake kepada masyarakat berbagi pengetahuan atau apa. Kalaupun misalnya supaya nggak jadi FOMO, jadilah pembeli yang berkelanjutan. Maksudnya apa? Bahwa kebutuhan itu yang paling bisa tahan lama tuh. Jangan istilahnya karena tren kita ikutin. Karena yang jadi bahaya itu di sana. Mending kalau kemampuan kita cukup. Kalau enggak, orang tuanya stres juga dong untuk memenuhi kebutuhan tadi. Karena tidak bisa dari ada kekhawatiran dari kaum Z itu bukan melihat lagi apa yang terjadi di masa depan. Yang penting hari ini loh. Nah itu juga bisa berbahaya. Masa depan anak-anaknya gimana? Nah kan? Nah itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, gimana? Detail sih Bang. Bagus jangan nih buat kita Jadi sekarang ini jadi banyak praktisi-praktisi atau pemerhati di masyarakat, terutama yang berkaitan sama psikologi ya. Karena boleh jadi yang namanya conditional ini akan berdampak secara psikis. Kenapa? Karena keterbatasan beliau atau misalnya generasi Z tersebut untuk mencapai keinginannya tadi, dia istilahnya mah lebih cenderungnya bayi tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia tidak memiliki pemahaman lebih lanjut apa yang akan terjadi pada saat ini barang dan dibeli. Contoh, yang namanya perempuan itu kan pada dasarnya cantik, ya kan? Tapi kenapa masih tertipu juga sama yang namanya iklan-iklan kosmetik? Glowing 10 menit, ya kan? Nah, akhirnya dengan adanya iklan yang menarik tadi, ini perempuan itu dia jadi nggak pede. Kenapa? Orang-orang beli ini loh, makanya dia tampil cantik tanpa mempertimbangkan dampak dari kosmetik itu tadi. Apakah dia cocok untuk kulitnya? Karena setiap perempuan itu memiliki kulit yang berbeda dong. Atau boleh jadi ada kandungan-kandungan kimia yang nggak pernah diperhatikan. Nah, pernah satu kejadian bahwa pada dasarnya karena dia self esteemnya menurun karena tidak bisa mengikuti pola tadi, akhirnya dia membeli produk kosmetik tadi tanpa ada bahan pertimbangan karena yang namanya termakan sama iklan. Nah itu yang kita kaitin lagi, yang namanya yang perlu dilindungi itu adalah konsumen yang rasional. Apa makna konsumen yang rasional? Rasional itu konsumen yang memikirkan secara masuk akal atau logika. Nah itu tadi. Jadi pada dasarnya dia membeli produk itu bermanfaat apa enggak sih? Ingredientnya cocok apa enggak sih? Halal enggak sih? Dia mempertimbangkan apa-apa yang ada di sana. Karena kalau kita sebagai orang muslim kan yang namanya kemaslahatan. Kemaslahatan itu apakah produk itu bisa menyehatkan diri kita? Apakah misalnya produk itu bisa menjadikan istilahnya ibadah buat dia, atau bisa juga menyenangkan jiwa dia. Nah contoh banyak kasus berkaitan sama kosmetik pada saat dipakai, diterapkan, ternyata jadi merah tuh kayak udang rebus tuh. Banyak nggak ngelihat yang kayak gitu. Akhirnya yang tadinya dia ingin tampil pede, mendapat validasi dari sosial, ternyata akhirnya malah jadi penyakit buat dia. Akhirnya nggak berani keluar rumah dia. Akhirnya dia harus pakai payung. Itu dampak dari pemotongan. Dan itu banyak kasus hal-hal yang dilakukan tadi atau yang terjadi itu kadang-kadang kebanyakannya di perempuan. Mohon maaf lah ya, bukan berarti itu aja lah. Tapi karena gara-gara kadang-kadang perempuan itu jauh lebih impulsif. Itunya kalau dilihat. Tapi ternyata laki-laki juga nggak sekalah dengan perempuan juga. Contoh untuk parfum atau apa segala macam. Tapi misalnya untuk keperluan untuk estetika diri segala macam, kan nggak mesti harus yang bermerah, ya kan? Apakah karena kita membeli itu karena merah? Boleh jadi karena kita ada namanya merek main, kita itu jadi peluang kejahatan. Contoh banyak penipuan produk tadi. Karena laku di pasaran tuh, orang iseng tuh membuat produk tadi.
Ya kan? Kenapa? Pasti diburu. Orang nggak melihat lagi apakah dia asli apa enggak. Yang penting saya udah bisa beli loh. Nah itu kadang-kadang nggak disadari bahwa kelengahan kita di dalam melakukan sebuah keputusan pembelian tadi akan berdampak yang merugikan kita. Makanya kita kadang-kadang ada yang namanya negara hadir. Salah satunya di regulasi perlindungan konsumen supaya konsumen yang rasional itu sadar bahwa produk yang dibeli itu adalah yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Demikian pula dengan yang namanya produsen yang tadinya konsumen dijejelin tuh karena promo tadi, gua nggak peduli, yang penting konsumennya mau dong. Penting dagangan. Nah, laku dia HP tentang keselamatan konsumen. Ada nggak produsen yang mau nambahin biaya untuk keselamatan? Nggak mau. Yang masuk pasti garansi sama. Ya nggak mau. Tapi yang konsumen yang rasional, dia justru bisa mendoktrin si produsen. Lu kasih produk yang bagus, yang berkualitas, maka gua beli. Berapapun tuh harga. Kenapa? Ada harga, ada kualitas, ada kualitas. Maka yang tadinya Perdik Entor, yang tadinya produsen itu raja, akhirnya karena rasionalitas yang dimiliki konsumen, jadi pendik-penditor tuh, gue lo yang jadi raja. Nah, dengan komposisi tadi, promo itu jadi ada. Bukan berarti nggak ada, berkurang. Kita akan jadi waris. Penting nggak nih barang? Nah, terus kemudian reasonable nggak dengan keuangan kita? Nah, kadang-kadang yang namanya kita promo nggak melihat kebutuhan dan sumber daya yang kita miliki. Yang penting terpenuhi. Boleh jadi, bisa jadi kredit. Pernah dengar yang namanya ojol-ojol itu? Iya, pinjol segala macam. Boleh jadi karena dipengaruhi itu promo tadi. Karena dengan kemudahan teknologi segala macam, yang penting bisa beli. Tapi akhirnya pada saat nggak bisa bayar, pinjol, bunuh diri, stres, masuk rumah sakit jiwa, banyak dampak. Maka yang diperhatikan di sini adalah bahwa bagaimana kita bijak di dalam memilih produk tadi. Jadilah konsumen yang rasional. Jangan ikut-ikutan tren. Boleh kita ikut tren, tapi bisa memilah mana yang cocok buat kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ya, oke. Bahwa pernah nggak sekali ya jadi kayak ngerasa FOMO beli barang. Kalau bapak pribadi, kalau saya generasi lanjut ya, apalagi dipengaruhi oleh pengalaman hidup ya. Jadi terkadang itu membuat karakter kita membentuk. Contoh, pada saat saya orang tua itu memberikan ongkos 100, itu saya dikasih 2 pilihan. You naik angkot, apa jajan? Kalau saya memilih angkot, berarti saya mau jajan. Kalau saya mau jajan, maka saya jalan kaki. Maka saya terbiasa dengan sumber daya yang ada tadi, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan saya. Termasuk untuk membeli perlengkapan sekolah. Kalau seandainya sumber daya orang tua itu terbatas, apalagi istilahnya dulu orang tua itu gajinya kan kecil-kecil kan istilahnya, walaupun istilahnya mah ke harga-harga pun dulu masih murah-murah ya, tapi sebenarnya kondisionalnya sama, bukan berarti besarannya rupiahnya tadi, tapi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya tadi. Nah, sampai saya itu untuk mendapatkan jajan saya jualan nasi. Biasanya dari rumah ibu bungkusin nasi, saya makan di sekolah. Tiba-tiba ibu guru nawarin sebuah kerjasama, itu inovasi loh. Nah, generasi Z itu adalah generasi yang benar-benar penuh dengan kreativitas dan inovasi. Waktu gimana kalau seandainya nggak usah bawa nasi dari rumah, saya yang siapin nasi, cuman ajak aja teman-teman makan di kantin. Nanti dapat nasi bungkus 1. Nah, berarti kan ada peluang usaha dong, peluang kerja dong. Kenapa? Yang tadinya buang sampah di sawah dulu pada sama sekolah, sekarang itu saya edukasi. Nanti sampahnya simpan di tabak sampah yang di kantin. Nah, saya datang ke kantin itu udah tinggal makan, karena udah ada jatah tersendiri tuh. Kan kita istilahnya dengan budget terbatas, tapi ada yang waktu dulu ada yang namanya makanan yang mewah dulu tuh semacam ayam segala macam. Kita cuma nyaksiin, mampu nggak gitu. Itu kan ada perasaan untuk promo tuh. Kalau diterusin kan, tapi kita nyadar diri.
kita lebih baik yang ada di rumah aja yang kita Bagus ya. gitu. Jadi kadang-kadang karakter itu terbentuk, kadang-kadang situasional kita dan kesadaran diri kita. Nah, lain hal kalau kita kemampuannya cukup nih, itu mungkin bisa memenuhi itu. Tapi walaupun kita cukup, alangkah baiknya kita mempertimbangkan tadi need and want atau or want. Ini kebutuhan kita atau keinginan kita. Keinginan itu nggak akan terbatas, tapi kebutuhan sesuatu yang pasti. Berapapun pendapatan kita itu akan cukup, tapi seberapa besar pun pendapatan kita tidak akan pernah mencukupi gaya hidup. Itu yang kita lihat di sini. Jadi POM itu salah satu bentuk gaya hidup dong. Makanya kita lebih baik hidup yang secara natural sesuai dengan kebutuhan kita. Saya izin Ya, untuk yang selanjutnya, gimana sih kita dapat membedakan antara keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman dengan FOMO yang mulai berdampak pada kesehatan mental gitu? Oke, tadi udah disampaikan kan bahwa tadi kalau misalnya kita ngikuti tren, kalau nggak terpenuhi, validitas sosial kita nggak terpenuhi, stres dong kita, ngurung diri dong kita, kan dampaknya ke kesehatan mental. Nggak mau ketemu lah sama orang gitu. Dan tidak disadari, saya tuh sempat mengalami yang namanya disorientasi sosial. Jadi kalau ketemu kita itu boro-boro. Kenapa? Karena ada perbedaan kemampuan tadi. Orang-orang dengan mudahnya mendapatkan semua fasilitas yang diperlukan, sementara saya tuh mikir 2 kali. Jadi waktu ke kuliah di UI itu saya sempat sendiri tuh, soliter aja kemanapun. Jadi saya nggak mau istilahnya gabung-gabung seperti kayak kita itu. Kenapa? Supaya saya itu nggak terasing bahwa saya nggak memerlukan validasi sosial. Saya memiliki self esteem sendiri. Tapi bagi yang lain, wah ngehe banget ya, nggak mau gabung-gabung gitu kan? Pandangan orang. Pandangan orang lain bahwa kita menarik diri itu, bahwa kita kalah bersaing tuh, nggak bisa berkompetisi. Padahal kita menjaga self esteem kita. Jangan sampai terpengaruh tadi. Sampai akhirnya kita mencoba bergaya tadi, bahkan yang namanya globalisasi nggak bisa dicegah. Kita cuma punya 3 pilihan. Lu terbawa arus, lu menentangnya, atau adaptasi. Cuma 3. Kalau menentang, berarti kita kayak masyarakat Bandung. Semuanya sesuai dengan alam. Nggak ada pengaruh luar segala macam. Kehidupannya murni-murni yang dihadapi dengan kesehariannya. Nggak ada listrik, nggak ada apa, tapi kan kenyamanan yang dapat. Tapi kalau yang adaptif, yang istilahnya mengakomodir, mengadaptasi semua, ya mau tidak mau akan tergerus. Dia akan terbawa terombang-ambing dari perkembangan tren tadi. Ada tren baru, dia akan mengikuti itu, akan mencoba dia memenuhi keinginan-keinginannya tadi. Padahal itu belum tentu yang dibutuhin. Nah, jadi bagaimana membedainnya antara kebutuhan dan keinginan? Kalau seandainya ini nggak saya beli sekarang, mengganggu hidup saya nggak sih? Mengganggu langkah saya nggak sih? Kalau seandainya ini nggak ada, saya masih bisa hidup nggak sih? Atau mencapai target saya nggak sih? Contoh misalnya, saya itu sebenarnya butuh laptop. Tapi kalau tanpa laptop itu bisa keganggu sih nggak belajar saya, ya kan? Bisa ya, bisa enggak. Dulu zaman saya waktu masih kuliah, itu laptop itu masih terlewat jarang. Komputer aja masih 1-2 lah, istilahnya masih eksis juga, yang nge-save-nya aja 15 menit gitu. Itu waktu saya meminta kebutuhan laptop, saya berpikir saya memang membutuhkan tuh komputer. Sampai suatu saat ada dosen saya bilang, karena semuanya pakai komputer semua, saya pakai tangan. Sampai dibilang itu, ini bungkus kacang siapa? Karena tugas-tugas saya itu pakai kertas lebaran, ya kan? Saya bilang, mohon maaf, memang zaman global. Pada saat itu membahas terkait sama dengan ini, tentang globalisasi ini, perkembangan teknologi itu memang perlu kita ikuti. Tapi kan dia semua orang mampu. Tapi apakah gara-gara diketik dengan komputer dengan tulisan tangan ada perbedaan? Kan itu hanya alat, ya kan? Akhirnya dosen itu mengakomodir. Iya juga ya. Jangan sampai alat itu menggantikan fungsi pikiran kita. Nah,
kita kadang-kadang tergadai dengan alat tadi. Makanya kadang-kadang kita lebih cenderung pakai AI loh. Nah, kadang-kadang kemampuan kita malah diabaikan. Maka jangan salah, pada saat kita bergantung sama AI, maka otak kita akan semakin daya kritisnya. Bagaimana secara awal kita menggunakan AI? AI itu hanya tool, itu alat bantu. Terus yang punya rasa siapa? Kita bener gak sih kata orang ini? Tapi kalau misalnya kita nggak verifikasi, kan berarti kita terlalu bertuhan dong. Siapa yang lebih bodoh? Komputer apa kita? Kita dong. Jadi ada anggapan nanti komputer jauh lebih pintar dari kita. Padahal pada dasarnya kita secara sunatullah jauh lebih sempurna dibandingkan alat yang diciptakan manusia. Coba perhatiin sekarang. Ada katanya dulu Kasparov lawan komputer super big komputer, ya kan? Bahwa dengan kecepatan 1000 gigabyte itu terabyte itu bisa ngalahin tuh Kasparov. Tapi apa yang terjadi? Kasparov yang kenapa? Daya tahan mungkin komputer bisa kuat, tapi strategi bagaimana memainkan? Kan komputer itu sistemnya biner. Kalau nggak 0 1, kalau nggak 1 0. Sementara manusia 1 tambah 1 2. Belum tentu. Tergantung sudut pandang kita. Secara matematik 1 tambah 1 2. Tapi bagaimana 1 tambah 1 itu bisa jadi 4? Coba, contoh saya berdelapan nih, punya telur 2. Ibu memasak segala macam. Pada saat ibu tanya, Mama udah makan? Udah, Mama dari tadi. Saya nyiapin anak-anak Mama. Dibagi 8 tuh telur. Bisa kebayang coba memanfaatkan sumber daya yang ada tadi. Sampai ibu sendiri yang memasaknya malah nggak kebagian. Tapi karena ada rasa tadi demi mempertahankan anaknya berkelanjutan, dia bilang sudah makan. Padahal bodoh-bodoh. Coba perhatiin sekarang. Ibu adik tanya, udah makan belum Ma? Tapi dia pasti nanya, adik udah makan belum? Tapi kita sebagai anaknya pernah nanya nggak orang tua kita? Jarang, hampir nggak pernah malah. Nah, saya juga termasuk salah satu generasi yang ditegur oleh teknologi. Karena saya itu nggak pernah berkomunikasi sama orang tua. Karena kebiasaan kita itu komunikasi itu hanya tanpa muka. Saya hanya berkomunikasi sama orang tua pada saat kita mudik. Padahal ini teknologi itu begitu berkembang pesatnya. Dari Nokia yang segede gaban, yang lempar gogok aja bisa langsung pingsan gitu kan, sampai sekarang yang jam tangan aja bisa langsung ngobrol, ya kan? Tapi ternyata kebiasaan itu nggak membuat saya jadi istilahnya berubah tuh. Jadi walaupun ada nih HP, saya jarang berkomunikasi sama orang tua. Ditelepon, nanti mah siapa saya pulang saya akan jelasin. Padahal pakai HP juga bisa dong. Nah, tapi kalau generasi Z sekarang, Mas tolong beliin itu dong. Dia udah pesen tinggal bayarin doang. Transfer. Iya, transfer doang segala macam. Beda generasi, beda bagaimana dia berperilaku. Nah, tadi ada bilang bagaimana membedakan antara keinginan dan itu tadi. Beda itu kalau seandainya itu nggak ada, bisa mempengaruhi hidup kita. Itu prinsipnya. Contoh misalnya, kalau saya misalnya nggak punya motor, saya harus datang ke sekolah. Apakah saya dengan tidak adanya motor saya nggak bisa ke sekolah? Belum tentu. Kalau misalnya kita nggak punya sepatu, terus apa gara-gara nggak punya sepatu kita nggak berangkat sekolah? Kita akan menjadari perlunya tuh sepatu pada saat lihat orang nggak ada kakinya. Orang yang nggak ada kakinya aja bisa jalan, kenapa kita berpikiran harus punya sepatu? Nah, itu pernah satu kejadian, sepatu saya itu udah robek, sementara yang lain mah mewah-mewah, ya kan? Nah, kalau kita misalnya poho, saya paksain orang tua dong. Nah, suatu saat orang tua itu transfer 1 juta setiap bulan. Sementara orang tua saya dapat gaji berapa? 400.000. Nah, saya berpikir, gimana saudara-saudara saya makan? Bagaimana orang tua saya makan? Sementara yang ditransfer ke saya 1 juta. Saya balik ke Bandung.
Saya hentiin tuh yang namanya transparan, saya inovasi, saya menjadi entrepreneur. Saya jual apa saja untuk memenuhi kebutuhan saya. Sementara pada saya tanya ke orang tua, dari mana kekurangan yang ditransfer? Ternyata seorang tua itu pemikirannya panjang. You jangan pikirin dari mana tuh uang itu diperoleh. Yang penting lu bisa. Sebagai orang dewasa, ya kan? Ternyata kedewasaan itu bukan umur, bukan dari atas usia gitu kan. Kamu belum bisa berpikir secara rasional. Sampai akhirnya saya ngikutin orang tua, ternyata orang tua punya bisnis lain. Dari bisnis itulah menopang kekurangannya tadi. Dari sana kita berpikir bahwa ternyata bahwa pada dasarnya kondisional tadi akan membentuk diri kita menjadi inovatif. Contoh sekarang, Ade tadi mempertanyakan gimana membedakan kebutuhan sama kebutuhan. Jadi orang tua nggak punya sumber dayanya, apakah Ade maksa orang tua? Enggak. Ade akan mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan kita tanpa mengganggu sumber daya tadi. Kalau seandainya itu memang urgent, contoh kayak HP. Kalau nggak ada HP, Ade bisa berangkat ke sekolah nggak? Coba pikirin, itu perlu apa butuh? Ingin apa butuh? Butuh sih. HP-nya butuh, kalau merek sih. Nah, itu tadi yang disebut membedakannya tadi. Kalau misalnya mereknya harus Samsung, ya kan? Samsung gitu kan? Nah itu berarti ngomong. Dia bukan memperlihatkan fungsi. Dia karena termakan sama tren gitu. Oke, coba. Ya kan, maaf ya. Ya, siap. Oke, lanjut. Ketika FOMO mulai mengaruhi kesehatan mentalnya gitu. Oke. Jadi ada indikator atau indikasi pada saat dia menarik diri dari masyarakat. Misalnya ditanya sama orang tuanya, istilahnya tertutup, misalnya kan, ngurung diri, ya kan. Itu adalah salah satu indikator bahwa dia FOMO itu udah merusak mentalnya dia. Iya. Pada suatu saat misalnya dia suruh sama orang tuanya nggak mau kalau seandainya barang yang diinginkannya nggak terpenuhi, itu mentalnya udah terpengaruh. Pada saat dia misalnya keinginannya nggak terpenuhi, contoh misalnya saya harus pakai baju baru kalau datang ke sekolah, ternyata belum terpenuhi itu, dia lebih baik bolos sekolah. Padahal yang penting bukan bajunya, sekolahnya itu tadi. Jadi kita harus melihat indikasi ini pada saat mental kita udah terganggu karena ketidak terpenuhi kebutuhan kita, maka kita harus warning diri kita udah termakan sama FOMO apa enggak. Contoh misalnya suatu saat ada nih, kalau seandainya saya ke Kopi Kenangan, kayaknya saya terpandang orang-orang yang kekinian deh, ya kan? Padahal harganya 45 sampai 50 ribu dong, ya kan? Nah, tapi apakah ukuran itu yang menjadi orang memvalidasi kita? Pada saat kita nggak datang ke kafe tadi, apakah kita menjadi ditarik dari sosial? Kan nggak juga. Maka kita harus balik lagi ke self esteem kita, kebanggaan terhadap diri kita, bahwa kita itu punya karakter yang nggak dipengaruhi oleh yang namanya tren. Saya nggak peduli orang itu mau eksis gimana segala macam, ya kan? Nah, kalau itu kan harus sesuai dengan kemampuan. Maka tadi bilang, berapapun kemampuan kita tidak akan pernah bisa memenuhi gaya, ya kan? Kita balikin lagi kepada hitamnya, bahwa Allah nggak akan pernah memberikan kemudahan hidup kepada kita. Itu pasti, bahwa manusia hidup di dunia itu nggak akan mudah, pasti sulit. Tapi Allah kasih yang namanya solusi. Di balik kesusahan, di balik kesusahan ada kemudahan. Sudah tanding sirup dong. Pasti ngapain kita capek-capek mikirin itu tren sampai kita narik diri. Nah tapi rata-rata anak-anak Gen Z sekarang kalau menurut saya udah punya pemikiran kayak gitu. Iya. Nah itu tadi, ini fungsi kita sebagai bagian dari generasi Z, manfaatin tuh media sosial untuk sharing. Lain sih kamu, ya kan? Kita tunjukkan bahwa pada dasarnya tren itu bukan berarti harus dihindari,
tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita nggak boleh ngiri sama yang mampu. Nggak boleh, karena pada dasarnya Allah membedakan itu. Bisa kebayang dong kalau dari kita semua dikasih 1 miliar semua, mau nggak? Mau. Terus ada interaksi nggak? Interaksi. Dek, tolong betul itu HP saya. Ngapain? Saya udah punya 1 miliar. Iya. Setuju. Ya kan, berarti orang dengan kemampuan yang sama nggak akan mungkin ada interaksi. Tapi kenapa ada beda? Ada yang kaya dan ada yang cukup. Nggak ada yang miskin. Miskin terlalu ini mungkin ya. Nah, kemiskinan itu adalah cuman persepsi kita. Yang ada adalah cukup. Kenapa? Karena pada dasarnya dengan kecukupan itu berapapun yang kita hasilkan pasti dapat memenuhi kebutuhan. Jadi pada saat kita menyadari bahwa sikap mental cukup itu ada dalam diri kita, maka saya yakin FOMO itu nggak akan pernah menghampiri kita. Betul. Untuk menurut Bapak langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar generasi saya sendiri sebagai Gen Z dapat memanfaatkan peluang globalisasi tanpa terjebak FOMO? Oke. Jadi kita generasi Z dan ya manfaatin yang namanya perkembangan teknologi ini, dan emang itu sudah menjadi bagian dari karakter generasi Z yang ramah terhadap teknologi. Maka manfaatkan teknologi itu untuk menunjukkan inovasi dan kepedulian, dan jadilah sebagai pembeli yang nasional atau konsumen yang nasional. Jangan impulsif, tapi pembeli yang sustainable, yang bisa memilah mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Paling demikian bagi saya. Setuju sih. Saran Bapak mungkin sangat bermakna buat kita generasi Gen Z. Mungkin segini aja wawancara dari kami kelompok 6. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak. Dari Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.